subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf bukannya saya minta izin. Saya kenalan dulu karena kata pepatah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Cuman ada perbedaan kalimat itu antara zaman sekarang orang yang masuk ke taklim dengan zaman dulu. Kalau nggak daya tanya sama ibu ini, kan? Kalau ketemu kekasihnya dulu, anggaplah suaminya dulu kan pastinya melalui masa-masa yang indah. Pasti pernah diucapkan tak kenal maka tak sayang itu, tak sayang maka tak cinta. Tapi yang saya maksud bukan itu. Di dalam Islam, di dalam syariat itu mengajarkan maka yang disebut tak kenal maka tak sayang itu artinya apa? Sambungan tadi, hubungan silaturahim, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Itu yang dimaksud. Karena salahnya kita zaman sekarang ini, Bu, kita ini kalau zaman dulu ini pakai kelompok. Jadi kelompoknya apa? Terbatas oleh suku, ya kan? Ada suatu lingkungan yang berbeda-beda suku itu terkadang dijadikan suatu prioritas. Ada suku Madura, ini kelompok dia lah yang punya kuasa. Ada suku Melayu, di suku kelompok dia punya kuasa. Dan ada suku Bugis. Sehingga tidak menemukan antara hubungan ikatan silaturahim dalam sesama muslimnya. Tapi dengan adanya banyak siar-siar yang mengandung Islamiyah, kita paham bahwa apa? Sesungguhnya kehidupan ini akan kembali kepada hari penantian, yaitu kematian. Dengan apa yang ditanyakan di talqinul mayyit itu sudah jelas bahwa bukan ketika kita meninggal dunia yang jadi pertanyaan itu saudara kita bukan sesama Madura, saudara kita bukan sesama Melayu, saudara kita bukan sesama Bugis, tapi di situ yang dijadikan suatu pertanggung jawab waktu kita ditanya dari man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Ada terakhir itu kalimat yang harus kita pahami. Maka tidak ada kalimat apa Madura kelompok lah punya kita yang punya kuasa, Bugis lah. Tidak ada pertanyaan seperti itu yang jadi jawaban. Kalaupun ditanya siapa saudara kalian ketika hidup, suami saya, belum tentu ketemu kalau tak sesama iman. Belum kan? Belum tentu. Karena apa? Terkadang wanita itu mengeluh, apa Pak Ustaz kalau perempuan itu laki-laki tak adil dengan wanita. Laki-laki kalau beriman itu pasti hadiahnya bidadari. Sebaliknya wanita apa hadiahnya? Ada tak yang disebutkan ada bidadari untuk laki-laki? Ada untuk perempuan? Tak ada. Yang ada apa? Kalau sesama iman, jawabannya bakalan ketemu dengan suami yang dulunya hitam legam, gendut, tak disayang kalau dah punya anak sekian-sekian banyak. Ketika ketemu sama iman, dibalikkan umurnya ke 21 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan di akhirat itu, di padang mahsyar itu, dan tidak pernah akan mati lagi bersama selamanya sampai kapanpun. Beda muka dengan sekarang ini. Ya, itu kalau sesama iman. Maka kembali kepada yang tadi, artinya penting dalam majelis taklim ini persaudaraan, ikatan hubungan silaturahim yang tidak memandang antar suku, ras dan budaya, kecuali yang beda agama. Lain cerita, ya. Beda agama itu saudara kita dari kemanusiaan, tapi kalau selama muslim saudara kita dunia sampai akhirat. Saya tanya kepada ibu sekalian, karena saya terharu dengan kalimat apa? Dengan hadroh dan lain program itu luar biasa, ya, luar biasa. Saya akui memang pembinaannya luar biasa. Tidak tahu dah ustaz siapa yang ngebina, mungkin punya ibu punya alternatif sendiri yang mencari amal di ladang majelis taklim ini sebagai ladang amaliyah yang terbaik menuju akhirat kelak.
Tapi saya tanya, ketika malaikat menjumpai ibu sekalian, kita ini satu penantian semuanya bakalan mendapat giliran. Ketika saudara kita meninggal dunia, pasti kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dulu keluarga, kerabat, sahabat ataupun tak dikenal tapi pernah nampak muka, kita selalu bersedih. Kalau bisa kita menangis meneteskan air mata karena kerabat kita yang telah duluan dipanggil oleh Allah. Tapi kalau kita beriman, kalau kita sadar ibu, semua kematian akan menghampiri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kematian pasti menghampiri kita semua. Jadi kita ibaratkan ngantri minyak pom bensin, semua bakal dapat jatuh. Tak perlu tua, tak perlu muda, kapan waktu, kapan saja pasti Allah bang. Malam ini kita bersama bercinta sesuai dengan syariat dengan suami. Belum tentu besok kita masih bersama suami. Maka manfaatkan sisa umur yang ada. Yang tua makin dekat ke majlis taklim, yang muda generasi hati-hati juga, karena sekarang ini zaman sudah dihancurkan oleh media, ya. Maka saya katakan, saya ini bukan ustaz, saya ini bukan kiai. Kalau kiai buat kemana-mana ini bawa tasbih, kaukah. Tapi saya bukan kiai, yang diutamakan bukan ini, tapi settingan. Tapi bukan karena saya riak, bukan. Inilah literatur. Mungkin Bu Jamalia paham, karena suaminya itu bekerja sebagai aparatur negara, yaitu perangkat desa, kepala desa. Dia paham ketika bekerja itu zaman sekarang tak perlu ngoceh, tak perlu apa, yang penting ada bukti fisik, ya, yang bisa dikirim kemana-mana. Mungkin itu ada teman saya tuh, ada Ida Andriana itu luar biasa tuh. Kalau seandainya saya jadi artis, saya jadi ketua artisnya, saya panggil jadikan artis, naikkan ke Jakarta. Karena luar biasa, TikTok aktif gini, aktif. Cuman satu pesan saya, tidak ada seorang sahabat itu menjerumuskan ke dalam apa? Dalam kesesatan. Tapi seorang sahabat itu, saya jujur, beliau itu teman saya dulu SMP di sini. Ya, ini bibi tahu. Mungkin ibu sekalian banyak yang kenal dengan saya nih. Anak Israel pasangan dengan satu rumah. Mungkin kenal kan? Kenal semua, saya yakin. Datuk saya orang Bugis, namanya Pak Samad, Pak Ahmad. Ya, di Bumbu Mas. Sebelah saya, maka saya ceramah di mana? Bumbu saya aman. Bukan cari aman, tetapi aman memang. Karena ceramah di ruang lingkup orang Bugis, saya terserah kaulah Pak, terserah kaulah Bu, saya orang Bugis mau dipukul pun sesama suku, ya kan? Saya ceramah Madura, sebelah mama saya orang Madura, orang Pokaben Lembu, maka orang asli orang Madura itu sebelah mama. Sebelah bapak Bugis, Melayunya ada disambung dengan orang Banjar. Kalau dulu saya malu di kelompok Madura saling olok, saya nangis, tak kuat mental. Kalau bukan kelompok saya, kalau orang Bugis, sana kau nangis. Sebelah pun begitu juga. Sebelahnya kalau kelompok di Madura, nangis juga saya. Karena dulu saya belum paham bahwa apa Islam yang sungguhnya ini ketika menghampiri suatu akhir daripada kehidupan kita, yaitu akhirat, yang ditanyakan itu bukan suku yang menjadi jaminan, tapi apa dalam kembali kepada talqinul mayyit itu apa? Itu semua kerabat kita meninggal dunia selalu diiringi dari rumahnya la ilaha illallah sampai selesai dalam ke tempat perkuburan. Di situ ada setokoh ulama, setokoh ustaznya di lingkungan itu disebutkan di situ. Kok di sini tak boleh perempuan ikut ke makam, mungkin tak tahu, tapi kalau di Pontianak itu banyak tahu. Dengan apa? Pakai kacamata, bukan lagak kacamata hitam tuh. Bukan, itu bukan lagak sebenarnya. Karena ketika perempuan itu boleh ketika ke perkuburan kalau tidak menimbulkan suatu mudharatan, apa? Menimbulkan suatu fitnah, sehingga tidak menimbulkan keikhlasan dalam keluarga yang meninggal dunia. Kalau berat nangis sampai netes air mata, kasihan yang di alam kubur, karena akan menanggung siksanya. Kenapa kau masih hidup dulu, kau tak pernah ceritakan bahwa begini, tak boleh kau tangiskan, harus ikhlas datangnya dari Allah, maka kembalinya kepada Allah.
Bukan tak boleh sedih, ya. Sahabat Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad itu sedih. Dengan apa lambangnya? Dengan meneteskan air mata, tapi bukan kerengek sana, nangis sini, kayak kuntilanak. Itu yang dilarang dalam syariat. Dilarang dulu. Tak boleh nangiskan kalau kita sadar hanya pelantara kita keluarnya dari seorang rahim ke kemaluan seorang wanita, tapi sesungguhnya Allah lah yang menghadirkan dan kembalinya kepada Allah itu sesungguhnya. Maka man rabbuka, kata malaikat, siapa Tuhanmu? Maka kalau kita berada di masjid ini, insya Allah paham, karena ada pembimbing dan ada pembinanya. Sebutan ibu sekalian kepada malaikat yang bertanya semacam itu, coba nih jawab, man rabbuka. Oh, malaikat suami saya. Jangan dia. Jawab sebutannya Allahu Rabb. Man nabiyuka, disebutnya jawaban. Ayo ibu yang di dapur, jangan suka diam di dapur tu. Kita ngumpul-ngumpul sama ni, saya anggaplah sebagai anak ibu sekalian, cuma berbagi ilmu dalam ruang lingkup ilmu agama. Mudah-mudahan saya bermanfaat dan ibu pun akan menjadi saksi tak kalah di akhirat. Oh, Pak Ustaz itu jangan dilupakan, ya malaikat, karena dia pernah hadir di majlis taklim, pernah membimbing saya. Yang sempurna hanya Allah yang memproses malaikat, masih makhluknya. Bisa saja lupa dengan nama saya, wajah saya, tapi ibu sekalian yang ada di taklim ini saling menjadi saksi. Itu yang penting, Bu. Man nabiyuka, dapur, coba jawab. Jangan sampai tak pandai jawab ketika di alam kubur, karena banyak kisah yang diriwayatkan dalam suatu hadis ketika berangkat ke alam kubur, Nabiullah Muhammad SAW dimintai syafaatnya. Nabi Muhammad tak mengenal bahawa dia seorang umatnya, Bu. Karena apa? Selagi hidup selawat tak pernah, ngaji tak pernah, kebaikan sedekah tak pernah, bakhilnya minta ampun, pelitnya minta impun. Itu yang terjadi sehingga mati pun syafaat Nabi Muhammad gelap wajah mandangnya. Ibu sekalian, karena apa? Di waktu dunia itu tidak sedikit pun melaksanakan perintah yang Allah anjurkan. Ya, maka kita harus tahu ini fungsi penyuluh, itu soal pendai, soal pembimbing. Maka kalau tahu nanya, Bu, kalau pun yang tidak tahu saya kasih tahu, karena saya sebagai anak ibu sama-sama kita saling berbagi ilmu. Man rabbuka, jawaban Allahu Rabbi. Tak jadi malaikat untuk mempelasah kita semua. Kedua, belum selesai. Man nabiyuka, apa disebut itu? Siapa nabimu? Nabi Muhammad seterusnya, Bu. Man kiblatuka, kiblat ditanyakan, ya. Di sana kiblat kita jangan timbul ke timur, timbulnya ke barat, yaitu Ka'bah. Terus disebut man imamuka, man. Satu kalimat yang saya tanyakan ni terkait suku yang dulunya. Ini Madura, kau jangan campur sama Madura, nanti tertinju kau sana. Itu tak boleh, Bu. Ada satu kalimat, man ikhwatu tuka. Siapa, Bu, saudara ibu sekalian? Jangan kau jawab bapak saya, mama saya, pasangan saya, Pak, pasangan saya malaikat, karena tiap malam saya selalu hangat, selalu ditelon segala macam. Tak guna jawaban itu, tapi jawabannya ketika ditanya man ikhwatuka, maka jawabannya ikhwani minal muslimin wal muslimah. Kenapa tak sebut orang yang beda agama, Pak Ustaz? Itu saudara kita, kata Imam Ali, tapi dari segi kemanusiaan ketika hidup. Ketika dari segi agama, saudara kita kaum muslim laki-laki dan perempuan inilah manfaat majlis taklim, Bu. Yang tidak akur menjadi akur, yang tidak satu rahim menjadi satu rahim. Dulu kita semua di majlis taklim apa? Kerjaannya apa? Selalu
hampir rumah orang, tinggal di terasnya, nak suka nak ngomongkan orang, berbuat ghibah, berbuat apa? An-namimah, berbuat ujub bin syahwat. Itu zaman dulu. Semenjak ada majlis taklim yang tak pakai kerudung menjadi pakai kerudung. Berangkat dari majlis taklim, abi, bapak, emak, saya cium tangan suaminya. Pulang dari majlis taklim, melihat orang ibu-ibu sekalian, tak rugi saya dek. Nak belikan apa? Nak belikan sekali yang begitu mahal, nak belikan kosmetik yang begitu mahal. Dicium keningnya bu, dicium keningnya. Apa? Karena lantaran ibu memiliki suatu aurah, lantaran majlis taklim yang membawa ke rumahnya amalia yang bagus, ibu dapat pahala, suami juga dapat pahala. Insya Allah mati pun disebut dalam suatu rumah hidup kita dinikahkan syakinah, mawaddah, warahmah. Bukan cuma di dunia saja, di akhirat pun tetap ketemu. Itu disebut dengan majelis taklim. Selama ini saya minta maaf kepada Bu Jamalia, mau pulang pun waktu masih hujan, ya kan? Saya ngoceh gini-gini, mudah-mudahan nanti apa semua malam ini penuh di sini nih. Orang habis kita timbul pula lapar, makan banyak, tapi jangan diomong-omong gini-gini tuh ya, biasa orang jauh. Orang Pontianak begitulah dia. Saya yakin itu sekalian, termasuk kawan saya Andriana. Heran Pak Ustaz kami dulu culun jak orang kecil je, diam je. Kau sekarang pandai ngoceh gini-gini. Lama saya hilang, lama betapa saya di situ. Sekali betapa sekarang saya masuk di sini, insya Allah ibu kenal, sama-sama berbagi manfaat, fadilah dan faedah di majlis taklim. Ibu-ibu juga sambung hubungan silaturahim kita bersama bu. Ibu-ibu majlis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pesan kepada ibu-ibu tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling kelompok, karena akhir daripada kehidupan adalah kematian. Satu sama lain akan menjadi saksi ketika di alam akhirat nanti. Ibu-ibu sekalian, itu hubungan satu rahim merupakan akhlak terbaik. Dan apa? Dari akhlak itulah amal, setiap amal memberikan kebaikan bu, memberikan suatu fadilah, memberikan suatu apa kelebihan masing-masing. Apakah Pak Ustaz akhlak itu bisa menjamin masuk surga? Ketika di majlis taklim pakai futur kita bersama, kita saling baik sama tetangga, kita saling nyatu sama kerabat. Ada apa Pak Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisa sayun fil mizani asqalu min husnil khuluq. Itu apa artinya bu ya? Tidak ada amal timbangan yang beri berharga lebih baik di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Coba ibu ikut majlis taklim, yang ada pergi merampok di tetangga, nak berbuat ghibah, orang mampu beli ini sakit perut, jangan dibawa ke dokter, tak laku, tak ketemu bu, penyakit tak ketemu, karena itu penyakit hati, kaitannya dengan ada tidak iman di dalamnya. Kalau mau ada iman, sama-sama ke majlis taklim. Itu karena apa? Saling dibimbing, saling diambil menasihati. Jangan ceramah terlalu jauh. Ketika ngajak selawat, hati ini yang keras menjadi batu akan menjadi lembut. Paham? Akan menjadi lembut. Kalau selawat Pak Ustaz, apa sih faedahnya selawat? Makanya ketika di majlis taklim jangan datang bagi yasin duduk habis itu pulang. Kita kembangkan, kita hidupkan di ruang lingkup kita, yaitu apa? Selawat kita hidupkan. Islamiyahnya apa lagi? Yasin kita hidupkan. Mahalul Qiyam kita hidupkan. Habis itu acara pembuka bu ya. Acara pembuka, acara inti ini ada di agenda inti terakhir. Siapa? Ada Pak Nunu, ceramah Ustaz. Siap. Karena sama-sama apa? Kuntum khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jaminan apa untuk yang menceramah ibu? Sebaik-baik manusia itu kalau menyuruh kebaikan, amalnya ibu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang cantik ini pergi ke tempat yang apa? Orang penongkrong, orang berjudi, orang pembegal. Yang cantik begini nih bu, ya nih, ini suami orang nih. Saya muji karena apa? Saya dan suami ini makin cinta dia, ya.
ini nih, kalau pergi ke tempat preman, kalau dalam pakai kudung ini, di derajat ditinggikan oleh Allah, Bu. Contohnya apa? Orang yang menjaga auratnya ketika dapat ilmu di majelis taklim, ketika dia pulang itu dijaga oleh Allah, Bu. Balik neng, ustazah dari mana? Dari pengajian. Tak jadi Allah jaga. Coba orang yang telanjang, rambutnya pirang, susunya di luar. Saya jujur ya, saya belak-belakan. Semua tak jaga auratnya. Jangan ibu keluyuran. Jangan ada apa. Allah tidak akan mengenal kepada ibu sekalian. Biarkan dipegang, dibiarkan diperkosa, semua itu mengandung kemurkaan lu. Sebenarnya itu murka yang dihadirkan oleh kita sendiri. Ketika ada majelis taklim, insya Allah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang buruk. Ya, jadikan neng kecantikan itu untuk akhirat, kecantikan itu untuk suaminya. Insya Allah ketemu nanti nih, jangan khawatir. Cina pun seperti itu, ya. Ini nih media nih, sekarang sudah zamannya ibu-ibu sekalian yang punya HP, manfaatkan itu, jadikan media dakwah. Ada majelis taklim, posting Bu, karena apa? Ikut mendoakan yang seberang sana. Alhamdulillah, Sriwijaya muslimahnya luar biasa, punya keahlian, suaranya bagus, punya hadroh. Tak semua majelis taklim punya hadroh nih, Bu. Saya punya santri, saya pimpinan diniyah, diniyah 30 santri, saya tak punya nih, tak punya. Karena apa? Tak sebagian orang yang diberi amanah oleh Allah. Salah satu yang diberi amanah untuk apa? Cinta kepada Nabi, diberikanlah hadrah melalui kepada desa, melalui partai dan sebagainya, kan? Jadi berapa ini? Kalau Jepara itu hampir 6 juta, ya. Kalau hadrah ini, maka saya salut saya dengan ibu sekalian, ya. Tersentuh hati saya, apalagi sampai mahalul qiyam. Jangan anggap ibu-ibu saya menilai saya waktu SMP saya nakal, ketika mahalul qiyam saya sering nangis, Bu. Karena tersentuhnya hati, sambungan kita seakan-akan Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita. Ibu-ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tentang selawat. Apa faedahnya? Selawat itu bisa membuka kunci surga. Karena jalan rahmatan lil alamin. Kalau tidak melalui surat Nabi pada Nabi Muhammad, apapun agendanya, doa akan terhalangi, Bu, kecuali melalui apa? Setidaknya Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi itu sampai memakai hadrah, sampai lantunan banyak dikeluarkan, membuat apa? Seakan-akan Rasulullah hadir bersama kita. Apa hadisnya Pak Ustaz? Man shalla alayya hina yusbih asra wa hina yumsi asra azramat syafa'ati, kata Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah, apabila pagi 10 kali kita bersalawat kepada Nabi, sore 10 kali, karena jam 1 masuk kepada jam setengah 3 ini, itu sama masuk kepada sore 10 kali, maka dia berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Jangan khawatir, ibu-ibu sekalian, bakalan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya syafaat, Bu. Kalau kita dapat syafaat, tak mandang bentuk, tak gembrot, tak hitam, tak cantik, Bu. Itu bukan itu yang dihitung, tapi amaliyah yang ini. Itu kalau dunia bagus, tetap bagus. Itu catat sedikit dakwah saya, Bu.